Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi dan selamat Sabat. Agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Sabat 25 Februari 2023 dengan judul Dalam Persekutuan dengan Bapanya. Ayat hafalan atau ayat inti terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 25 dan 26. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 ringkasan atau 3 poin utama untuk kita renungkan. Poin yang pertama, Kristus menemukan penghiburan dan sukacita dalam persekutuan dengan Bapanya. Testimonies from the Church Jilid 2 halaman 202. Kristus menemukan penghiburan dan sukacita dalam persekutuan dengan Bapanya. Di sini dia dapat melepaskan beban hatinya dari kesedihan yang meremukkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita mengetahui bahwa ketika Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, ia benar-benar 100% manusia. Bagaimana dengan sifat kealahannya? Sifat kealahannya ia tinggalkan. Itu sebabnya ia merasakan bagaimana perasaan-perasaan manusia. Ia mengalami kesedihan, ia menangis, ia lapar, ia juga menghadapi tantangan-tantangan sebagaimana halnya manusia. Dan ketika ia menghadapi situasi yang berat seperti ini, maka ia sering menggunakan waktunya untuk bersekutu dengan Allah. Karena apa? Dengan bersekutu dengan Allah, dengan berdoa kepada Allah, maka penghiburan didapatkan, kekuatan didapatkan. Sangat luar biasa. Satu contoh yang perlu kita teladani. Saudara, jika kita menghadapi banyak tantangan hidup, beban berat, kesedihan, kekecewaan, dan banyak hal lainnya, ambil waktu, bersekutulah dengan Tuhan kita, maka Tuhan akan memberikan kelegaan, penghiburan bagi setiap permasalahan yang saya dan saudara hadapi. Karena Yesus melakukannya, dan Yesus mempunyai kekuatan di dalam persekutuannya dengan Bapanya di surga. Poin yang kedua, sebagai manusia, dia merasakan kebutuhannya akan kekuatan dari Bapanya. Dia telah memilih tempat untuk berdoa. Sebagai manusia, dia merasakan kebutuhannya akan kekuatan dari Bapanya. Dia telah memilih tempat untuk berdoa. Dia suka mengadakan persekutuan dengan Bapanya dalam kesunyian gunung. Dalam latihan ini, jiwa manusiawinya yang kudus dikuatkan untuk tugas-tugas dan pencobaan-pencobaan hari itu. Juru selamat kita mengenali dirinya dengan kebutuhan dan kelemahan kita. Dalam hal dia menjadi pemohon setiap malam mendapatkan dari Bapanya persediaan kekuatan baru untuk tampil dengan kekuatan dan kesegaran, bersiap untuk tugas dan pencobaan. Testimonies from the Church Jilid 2 halaman 201. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Seringkali sampai larut malam, ia berdoa, ia mengambil waktu yang khusus, tempat yang khusus untuk terhubung dengan Bapanya di surga, untuk mendapatkan kekuatan. Bahkan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Jadi saudara, ketika Yesus saja melakukan hal yang demikian, bagaimana dengan kita? Yesus kehidupannya tidak bercela, saudara, tidak berdosa, saudara. Tetapi ia mengambil waktu untuk berdoa, untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan penghiburan, untuk mendapatkan kesegaran, sehingga siap untuk tugas dan tanggung jawab yang baru. Ini adalah tantangan bagi saya dan saudara untuk mempraktekkannya. Mari kita mengambil waktu khusus, kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, agar kiranya kita disegarkan dan siap menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Poin yang ketiga,
Sering Yesus berada di tempat-tempat yang sunyi, menjalin hubungan dengan Allah di kaki gunung atau di tengah-tengah pepohonan di hutan. Ia belajar firman Allah dan waktunya yang paling membahagiakan didapat pada waktu ia bisa meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke ladang-ladang. Merenung di tempat-tempat yang sunyi, menjalin hubungan dengan Allah di kaki gunung atau di tengah-tengah pepohonan di hutan. Sering pada pagi buta ia ditemukan berada di tempat yang terasing, merenung, menyelidik kitab suci atau sedang berdoa. Dengan nyanyian ia menyambut sinar fajar. Dengan lagu-lagu ucapan syukur ia memeriahkan jam-jam kerjanya dan membawa kegembiraan surga kepada orang-orang yang letih dan putus asa. Seri Membina Jilid 4 halaman 40. Sekali lagi ditegaskan, sering sekali Yesus mengadakan persekutuan pribadi, menjalin hubungan pribadi dengan Bapanya. Bahkan dikatakan pagi-pagi buta, sebelum fajar menyingsing, ia sudah menyanyi, ia sudah mempelajari firman Tuhan, ia sudah berdoa, sehingga ada sukacita, ada kegembiraan ketika hari yang baru itu sampai atau hari yang baru itu tiba. Saudara, satu kehidupan yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus. 3 poin utama kita hari ini. Yang pertama, Kristus menemukan penghiburan dan sukacita dalam persekutuan dengan Bapanya. Yang kedua, sebagai manusia, dia merasakan kebutuhannya akan kekuatan dari Bapanya. Dia telah memilih tempat untuk berdoa. Yang ketiga, sering Yesus berada di tempat-tempat yang sunyi, menjalin hubungan dengan Allah di kaki gunung atau di tengah-tengah pepohonan di hutan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman pagi ini yang begitu indah. Memberikan keteladanan bagi kami atas apa yang dilakukan oleh Yesus. Selalu terhubung dengan surga. Selalu mempelajari akan firman Tuhan, berdoa, merenungkan akan segala kuasa daripada Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus menjadi bagian kami. Kami hidup mempraktekkan apa yang sementara Yesus lakukan. Berkati kami sepanjang hari ini. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Sabat, selamat beribadah, agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.